Halo, selamat siang yang Living Indonesia. Selamat datang di training kita siang hari ini. Kita sama-sama mau membahas tentang satu topik yaitu the power of essential oil. Nah, karena teman-teman baru datang, saya mau tanya di kolom chatnya, teman-teman kabarnya gimana hari ini? Kalau teman-teman yang kabarnya baik, boleh tulis di kolom chatnya. Aku kabar baik, kabar baik, kabar baik. Semoga tidak ada yang kabarnya buruk ya. Semoga semuanya kabarnya baik. Yuk, saya tunggu di kolom chatnya biar kita langsung mulai untuk teman-teman yang semua kabarnya baik di siang hari ini. Asik, Kakak Sartika baik, baik, baik. Yang lainnya, Kakak Ajeng juga kabar baik ya, Kakak Lula. Soalnya teman-teman kalau kamu nggak chat di kolom chat, aku doang sendirian ngobrol, nanti akunya juga ikutan ngantuk, teman-teman juga ngantuk loh. Jadi supaya kita interaktif, kita bareng-bareng yuk. Baik Kakak, alhamdulillah baik, semua kabarnya baik ya. Oke, terima kasih untuk responnya supaya semuanya sama-sama nggak ngantuk nih di siang hari ini. Lalu kita akan cerita-cerita tentang the power of essential oil. Saya adalah training manager yang Living Indonesia, yang kebetulan saya juga adalah sarjana farmasi dan seorang apoteker. Jadi mungkin beberapa hal yang nanti akan saya share di bawah ini berkaitan dengan pendidikan ilmu saya, latar belakang ilmu saya sebagai seorang apoteker gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan gampang, pokoknya gampang banget untuk dimengerti, semoga ya. Kita mulai ya. Teman-teman, sekarang saya mau mulai dengan satu hal, 2, 3 hal deh. Teman-teman pernah nggak mendengar kafein? Kafein ini familiar nggak ya kira-kira di orang Indonesia? Jadi kafein ini adalah stimulan sistem saraf pusat. Tanamannya adalah ini nih, kafea. Jadi itu kenapa? Karena dia adalah stimulan sistem saraf pusat, dia banyak sekali dipakai orang-orang untuk apa teman-teman? Oh, ada Ibu Sari yang juga apoteker juga ya, ada lowongan di ada bukan jadi member, itu lowongan pekerjaan yang paling luar biasa loh jadi membernya yang Living loh. Selamat datang Kakak Sari, sesama apoteker teman sejawat ya. Teman-teman, karena kita udah sama-sama tahu si kafein ini adalah stimulan sistem saraf pusat atau kopi, kita sama-sama tahu pastinya ya bahwa ini biasa digunakan oleh banyak orang Indonesia untuk apa? Untuk mencegah apa sih, gengs? Saya tunggu di kolom chat supaya kita sama-sama enak-enak nih di siang hari ini. Untuk mencegah apa? Thank you Kakak Siti, untuk mencegah ngantuk. Yang lain juga kalau siang-siang biasanya pasti teman-teman, langsung kalau ngantuk minumnya kopi. Betul. Kira-kira menurut teman-teman, orang Indonesia sangat mengenal tentang kopi nggak ya? Atau jarang orang Indonesia yang kenal kopi? Saya masih menunggu di kolom chatnya. Banyak nggak orang Indonesia kenal dengan kopi, tahu kopi itu untuk mencegah ngantuk? Kalau udah siang, kalau udah malam mau belajar atau mau ngerjain presentasi, semuanya minum kopi nggak? Familiar nggak kopi? Kenalnya Starbucks boleh. Kebanyakan tahu. Betul, kebanyakan orang Indonesia tahu tentang kopi yang biasa dipakai untuk mencegah ngantuk. Pertanyaan saya yang kedua adalah, bagaimana dengan ini? Banyak nggak orang Indonesia, masyarakat Indonesia kenal dengan yang satu ini, teman-teman? Morfin. Morfin ini kalau di ilmu farmasi, kami sebenarnya menggunakan morfin untuk mengatasi nyeri, mengatasi sakit. Ini namanya analgesik. Diambilnya juga dari tanaman. Kalau kopi tadi diambil dari tanaman, morfin itu juga diambil dari tanaman ini, namanya Papaver somniferum. Pertanyaan saya sekali lagi, boleh dijawab ya di kolom chat ya. Banyak nggak orang Indonesia kenal dengan morfin? Yes, Kakak Nina taunya sebagai narkoba, nggak apa-apa. Sebenarnya di ilmu farmasi kami menggunakan itu untuk mengatasi rasa nyeri. Teman-teman yang lain boleh nggak ditulis di kolom chatnya? Saya mau tanya dong, orang Indonesia banyak nggak mengenal morfin ini? Kalau banyak mengenal, boleh tulis di kolom chatnya. Familiar nggak? Kenal nggak? Ya kan? Nah, ada yang juga tahu obat anti nyeri. Beberapa banyak yang kenal dengan morfin. Itu cukup terkenal di Indonesia. Familiar karena ini sama-sama berasal dari tanaman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang Indonesia familiar nggak dengan yang ini? Penicillin. Penicillin biasa kami gunakan sebagai antibiotik. Diambilnya juga dari tanaman. Tanamannya namanya adalah Penicillium fungi atau diambil dari jamur biasanya, fungi-fungian. Menurut teman-teman, boleh saya tanya lagi nggak ya? Udah pernah kena bius total ya Kakak Siti ya? Untuk sekarang pertanyaan saya, langsung semuanya, kafein, morfin, penisilin. Banyak nggak orang Indonesia kenal dengan semuanya ini? Kopi, morfin, dan juga penisilin sebagai antibiotik, tiga-tiganya ini. Banyak nggak yang familiar? Familiar ya, wah Kakak Lavestia langsung familiar antibiotik dulu sebelum kenal yang living.
Banyak banget orang Indonesia kenal dengan ini. Dan semuanya ini teman-teman memang obat-obatan farmasi antibiotik maupun morfin, tapi sebenarnya mereka diambil dari tanaman semuanya. Oke? Pertanyaan saya berikutnya, banyak antibiotik ya. Nah, Kakak Ajeng saya nggak baca ya komennya ya. Soalnya ada Pak Wirianto dan Kakak Yuni tadi dari sini ya. Oke, kalau gitu. Jadi ini semua banyak masyarakat Indonesia kenal yang sama-sama diambil dari tanaman. Kita sama-sama setuju, oke? Lalu pertanyaan saya berikutnya nih teman-teman semuanya. Nah, bagaimana dengan ini? Pernah nggak sih teman-teman menawarkan peppermint karena aroma segarnya kan membantu ya di kala pusing ya? Atau teman-teman menawarkan lavender, karena memang membantu mengatasi iritasi ringan. Pernah nggak teman-teman? Pernah pasti ya menawarkan peppermint atau menawarkan lavender. Nah, pertanyaan saya adalah, boleh ya ditulis di kolom chatnya ya. Sekarang saya mau menuju ke sini. Sorry. Sekarang saya mau menuju ke sini. Nih di sini. Oke, saya mau stop share sebentar. Oh boleh dah. Saya mau stop share sebentar, lalu kemudian saya mau tanya di poll. Semoga teman-teman bisa ikut poll ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman ikut pollnya ya. Ini saya mau bertanya di. eh, oh oke, sorry. Sudah recording. Saya sudah keluar, tapi kemudian harusnya Oh oke. Sekarang ketika tadi saya udah share tentang teman-teman menawarkan peppermint ataupun teman-teman menawarkan lavender gitu ya. Sebenarnya saya sudah bikin poll nih, tapi kayaknya pollnya nggak berhasil teman-teman. Sebentar ya. Saya coba cek lagi sekali lagi. Padahal saya sudah log out loh dari another device-nya. Oh, oke. Oke, kalau gitu saya share screen saya lagi aja ya. Nih, kalau teman-teman di sini, pertanyaan berikutnya, kalau teman-teman pernah menawarkan peppermint ataupun pernah menawarkan lavender, teman-teman, biasanya reaksi orang yang ditawarkan itu apa? Nih, reaksi pertama ya. Reaksi pertama adalah, mereka begini nih teman-teman sekalian. Reaksi pertama adalah langsung bertanya, "Hmm, apaan tuh essential oil?" Itu reaksi pertama. Reaksi kedua, langsung bertanya, misalnya yang teman-teman tawarkan adalah peppermint ya. Emang iya peppermint bisa membantu untuk pusing saya? Itu yang kedua. Reaksi yang ketiga, mereka nggak bilang apa-apa waktu teman-teman tawarin peppermint. Mereka cuma gini, "Hah? Cuma gitu doang." Itu reaksi yang ketiga. Atau reaksi yang keempat. Reaksi yang keempat adalah langsung percaya gitu ya, tersenyum manis, terus habis itu mereka langsung ambil peppermint dari kamu, terus langsung dipakai untuk pusingnya. Menurut teman-teman kebanyakan reaksi orang yang mana? Yang pertama, langsung nanya, "Apaan tuh essential oil?" Yang kedua, apa iya essential oil bisa bantu pusing saya? Atau yang ketiga, dia nggak pakai ngomong, cuma begini doang, "Hah?" Atau yang keempat, langsung percaya, tersenyum manis, terus langsung diambil peppermint essential oil-nya langsung dia pakai. Kira-kira menurut teman-teman kebanyakan yang mana? Yang kedua, yang ketiga, yang kedua, yang pertama gitu ya. Kayaknya jarang ya jawab yang keempat ya teman-teman nih. Setuju banget teman-teman. Jarang yang menjawab yang keempat. Umumnya orang reaksinya, "Apaan tuh essential oil? Hmm?" Terus udah gitu kita nawarinnya peppermint loh padahal yang sangat 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 terkenal di Yang Living gitu ya. Atau mereka cuma mengernyitkan dahi. Teman-teman menyadari nggak? Sangat kontroversi ya, sayang sekali ya. Ketika banyak banget masyarakat Indonesia yang sangat mengenal kopi, yang sangat mengenal morfin, yang sangat mengenal penisilin, padahal ini berasal dari tanaman. Tapi ketika kita menawarkan essential oil baik peppermint maupun lavender yang juga berasal sama-sama dari tanaman, kebanyakan mereka nggak kenal loh essential oil. Kebanyakan mereka, apaan tuh essential oil? Apa iya bisa membantu saya? Atau kadang-kadang cuma, hah? Kayaknya agak-agak menyedihkan ya, agak kita kita sebagai oilers kayaknya agak-agak gimana ya menghadapi kenyataan ini, iya nggak sih teman-teman? Agak menyedihkan loh, berbeda banget reaksinya ya.
Nah, jadi siang hari ini mari yuk sama-sama kita nggak belajar, mari yuk sama-sama kita bercerita tentang hal yang satu ini. Kita mau sama-sama bercerita tentang the power of essential oil. Supaya harapan kami adalah ketika kita sama-sama lebih jauh mengerti tentang kekuatan essential oil, kita sama-sama mengerti apa itu essential oil, sama-sama mengerti apakah essential oil bisa masuk ke dalam kulit, atau sama-sama mengerti tentang natural versus sintetik, atau sama-sama mengerti kenapa sih harus yang living essential oil gitu ya. Jadi besar banget harapan saya dan harapan kita semua di sini, nanti teman-teman bisa ceritain lagi nih kekuatan essential oil ke keluarganya, ke tetangganya, ke teman-teman sejawatnya, ke teman-teman kantornya, supaya lebih banyak orang mengenal essential oil. Supaya mereka nggak cuma mengenal morfin, kafein, ataupun juga penisilin yang memang berasal dari tanaman, tapi mereka juga bisa mengenal nih essential oil peppermint, lavender, basil, dan yang banyak lagi yang memang juga sama-sama berasal dari tanaman. Itu adalah yang akan kita ceritakan dari siang hari ini supaya masyarakat Indonesia lebih banyak mengenal essential oil juga yang juga berasal dari tanaman. Oke. Jadi, mari kita lihat sama-sama ya teman-teman. Siang hari ini kita akan membahas dan bercerita tentang 4 hal. Pertama, pengertian essential oil yang saya akan cepat sekali karena pasti teman-teman udah ngerti. Yang kedua, kita akan bahas apa iya essential oil bisa terserap ke dalam kulit. Yang ketiga, kita akan bahas natural versus sintetik. Yang keempat, baru kita akan bahas kenapa sih essential oilnya harus yang living gitu ya. Itu yang akan kita bahas siang hari ini. Yuk, yang pertama kita bahas ini yuk, pengertian essential oil. Tapi di sini saya nggak lama, karena pasti teman-teman sudah tahu bahwa waktu kita SD dulu, kita sama-sama tahu tanaman itu butuh makanan. Jadi mereka punya proses namanya fotosintesis gitu ya untuk memasak makanannya. Hasilnya ternyata dari hasil fotosintesis dengan matahari, dengan adanya klorofil, dengan adanya karbon dioksida, air, dimasaklah oleh tanaman menjadi makanan mereka. Tapi di luar itu mereka juga menghasilkan yang namanya essential oil. Jadi memang essential oil ini adalah produk alami sealami-alaminya yang dihasilkan oleh tanaman gitu ya teman-temannya, dari hasil proses fotosintesis dia menghasilkan essential oil. Itulah dia essential oil. Nah, kesimpulannya essential oil adalah satu, zat kimia, memang dia kimia teman-teman. Nanti kita lihat deh di bawah-bawah. Zat essential oil itu semuanya sebenarnya kandungannya zat kimia, mentol, estragol, lalu lemon itu di dalamnya semuanya zat kimia. Tapi dia adalah alami dihasilkan oleh tanaman yang tadi saya cerita, supaya tanaman bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau saya akan menampilkan banyak rumus bangun kimia, katanya alami, kok rumus bangunnya kimia sih? Iya, memang itu adalah zat kimia yang dihasilkan secara alami oleh tanaman lewat proses fotosintesis. Nah, tiap essential oil itu mengandung ratusan konstituen kimia, sehingga fennel dan basil ini tidak mungkin sama, nggak mungkin benar-benar serupa isinya. Mungkin ada yang serupa tapi nggak mungkin sama. Hebat ya essential oil yang nggak ada dua essential oil yang benar-benar serupa. Lalu kemudian konsentratnya tinggi dan poten, jadi teman-teman diharapkan hanya menggunakan 1 atau 2 tetes itu cukup karena dia memang poten sekali dan konsentrat tinggi sekali. Saya tidak bahas panjang lebar untuk yang ini. Lalu dia memang cairan organik larut minyak. Nanti kita bahas ya tentang larut minyak ini yang berasal dari tumbuhan dan ukuran molekulnya kecil teman-teman. Makanya kebanyakan essential oil itu gampang banget menguap. Dia gampang meloncat ke udara karena molekulnya memang kecil-kecil gitu ya. Oke, sejauh ini semoga teman-teman cukup jelas. Lalu mari kita bahas yang kedua. Baru kita bahas kekuatan essential oil. Pertanyaannya adalah, emang essential oil bisa terserap ke dalam kulit ya gitu ya? Oke, saya berusaha menyelesaikan dalam waktu 45 menit ya teman-teman ya. Saya usahakan selesai jam 1 kita udah selesai ya. Oke, lalu kita tanya, apakah essential oil bisa terserap ke dalam kulit? Yuk kita lihat ya. Pertama kita akan sama-sama membahas tentang skin barrier.
Skin barrier ini adalah kalau teman-teman lihat di layar teman-teman sekalian, ini perannya sangat penting. Karena skin barrier itu ada di lapisan kulit yang paling atas, dia akan menjaga kesehatan kulit kita. Jadi dia akan melindungi kulit kita supaya nggak sembarang molekul, nggak sembarang zat itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena kan tubuh kita luarnya semuanya kulit ya teman-teman. Jadi kulit itu adalah pertahanan pertama untuk mencegah penyakit-penyakit masuk ke dalam tubuh. Nah, skin barrier ini dia akan mencegah virus, bakteri, racun, bahkan kelembapan itu ditahannya sama skin barrier ini. Makanya kalau skin barrier kamu rusak itu susah sekali untuk kamu punya kelembapan yang bagus. Itu yang sering digadang-gadangkan sekarang ini oleh banyak banget merek skincare yang ngomongin tentang skin barrier karena memang benar. Jadi itu kenapa teman-teman, virus itu nggak bisa masuk sembarangan ke dalam tubuh kita. Bakteri atau racun juga nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita karena Tuhan sudah menciptakan skin barrier di sini. Nah, sama air juga tertahan di sini teman-teman. Makanya kulit kita itu bisa tetap lembab kalau skin barrier-nya bagus karena airnya ditahan di sini sama skin barrier kita. Tapi kalau skin barrier kulit kita rusak, makanya virus, bakteri, toksin, atau racun, dan kita akan kehilangan kelembapan. Itu maksudnya. Intinya kesimpulannya adalah teman-teman, nggak sembarang zat itu bisa masuk ke dalam kulit kita. Nggak bisa sembarang zat bisa masuk ke dalam tubuh kita, karena udah dilindungi sama kulit kita lewat skin barrier ini. Nah, jadi pertanyaannya, molekul seperti apa sih yang bisa masuk melalui kulit kita? Karena nggak sembarangan loh bisa masuk. Saya udah cerita di awal ya. Nah, seperti apa sih molekul yang bisa masuk ke dalam kulit kita? Yang pertama, molekul yang dapat terserap melalui kulit itu harus berukuran sangat kecil. Baru dia bisa masuk ke dalam kulit kita. Lalu yang kedua, dia harus lipofilik atau dia harus suka lemak, larut lemak. Harus begitu. Baru dia masuk ke dalam kulit kita. Kata siapa Kakak Lisa? Kata kamu ya? Bukan. Ini adalah sumber yang sudah merupakan satu jurnal dari Yoshihiro Tokudome dari PMID 2904 ini. Saya sudah berikan ID-nya, jadi nanti teman-teman boleh lihat di PubMed. Ini sumber ini yang saya ambil bahwa molekul yang dapat terserap melalui kulit itu harus berukuran kecil dan harus suka lemak. Menurut teman-teman, salah satu contoh yang bisa memenuhi syarat ini, berukuran kecil dan suka lemak, itu apa ya? Saya boleh lihat nggak di kolom chatnya? Apa sih teman-teman? Satu zat yang ukuran molekulnya kecil dan dia itu larut lemak. Kira-kira apa? Saya tunggu di kolom chatnya. Nah tuh udah ada yang ngomong tuh Ibu Latifah. Ada lagi nggak teman-teman yang punya pendapat lain? Salah satu contoh yang bisa masuk ke dalam kulit itu dia harus berukuran kecil dan dia juga harus larut minyak atau larut lemak. Ada lagi yang punya pendapat lain tuh Kak Karisha udah ngomong essential oil. Ada lagi yang punya pendapat lain? Apakah essential oil juga yang memang memenuhi syarat tersebut? Yuk, saya tunggu di kolom chatnya teman-teman. Udah ada 9.200 orang nih yang join. Masa tidak ada vitamin misalnya Kakak Vanda. Lalu vitamin itu ada yang larut lemak, ada yang larut minyak loh. Ayo ya kan? Misalnya ion misalnya ya. Oke, kita lihat ya. Jadi vitamin pun ada yang larut lemak, ada yang larut air. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, dia harus berukuran kecil dan dia harus larut dalam air, dalam minyak. Nggak boleh dia larut air gitu ya. Nah, memang ada beberapa yang bisa masuk, tapi salah satunya, mari kita lihat ya. Salah satu yang bisa masuk melalui kulit itu adalah lewat jurnal ini. Saya mau cerita. Jadi jurnal ini teman-teman diambil dari Phytotherapy Research mengenai efek relaxing dari essential oil ylang-ylang. Setelah ylang-ylanggnya dipakai secara topikal gitu ya. Jadi reaksinya ylang-ylang dipakai topikal, meaning ylang-ylanggnya dipakai melalui kulit. Nah, apakah essential oil bisa masuk melalui kulit kita? Jadi ternyata teman-teman hasil dari jurnal ini, dari Phytotherapy Research ini menyatakan bahwa ada 40 volunteer yang ikut dalam aplikasi topikal ylang-ylang ini.
Dan kemudian ada 40 volunteer ini, dia dievaluasi hasilnya setelah mereka menggunakan essential oil ylang-ylang secara topikal. Yang dievaluasi itu temperaturnya, pulse-nya, lalu nafasnya, tekanan darahnya. Jadi bukan cuma setelah pakai ylang-ylang rasanya apa? Rasanya bahagia, rasanya kayaknya saya merasa lebih tenang. Enggak ya, karena ini kan jurnal penelitian ya teman-teman ya. Jadi 40 orang itu benar-benar dicek direkam fisiologisnya, temperaturnya, pulse rate-nya, nafasnya, tekanan darahnya. Ada 40 orang yang mengikuti ini dan hasilnya adalah ternyata kesimpulannya memang efek ylang-ylang itu memberikan efek calming. Dia lebih rileks. Subjeknya ternyata merasa lebih tenang, merasa lebih rileks setelah menggunakan ylang-ylang. Berarti teman-teman, ylang-ylang essential oil meskipun dipakai adalah topikal, transdermal ini adalah topikal ya, yaitu melalui kulit, dia bisa menenangkan dan bisa lebih rileks. Intinya ternyata essential oil bisa menyerap melalui kulit kita. Tapi ingat ya teman-teman, dengan skin barrier tadi nggak sembarangan yang bisa masuk ke dalam kulit kita loh teman-teman. Nggak bisa sembarangan molekul masuk ke dalam kulit kita, tapi essential oil itu bisa masuk dan menyerap ke dalam kulit. Dan bukan saya yang ngomong adalah penelitian dari Phytotherapy Research ini. Dan bukan kayaknya sih ylang-ylang bikin saya tenang ya, enggak loh. Diukur tadi ya, nih pulse rate-nya, skin temperature-nya, semuanya diukur dan jelas sekali pengukurannya bisa membuat dia lebih tenang. Intinya the power of essential oil yang pertama, meskipun tidak sembarang zat bisa masuk melalui kulit, tapi essential oil mampu masuk melalui kulit kita karena ukurannya kecil dan karena dia larut minyak. Yang kedua, saya mengambil juga jurnal ini diambil dari jurnal Farmasi dan Farmakologi. Jurnal ini tujuannya ingin melihat teman-teman, apakah essential oil ini bisa masuk melalui kulit, skin penetration, dan dipakai untuk apa? Dipakai untuk meningkatkan penyerapan obat-obatan melalui kulit. Hah? Kakak Lisa, ternyata obat-obatan nggak sembarangan juga ya bisa masuk ke dalam kulit. Enggak, kamu jangan salah. Nggak semua obat-obatan bisa masuk ke dalam kulit. Karena apa? Ukurannya harus kecil dan dia harus larut minyak. Makanya nggak sembarangan loh bisa masuk ke dalam kulit. Saya cuma mau pesan doang sih, jangan sembarangan pakai skincare kamu yang krim, yang lotion, yang apa. Kalau dia tidak berukuran kecil dan dia tidak larut dalam minyak, dia tidak akan bisa masuk ke dalam kulit kamu. Gitu ya. Nah, tapi gimana dengan essential oil? Dan ternyata teman-teman hasilnya adalah essential oil itu dipilih bahkan daripada bahan-bahan sintetik karena dianggap lebih safe, karena dianggap lebih aman untuk membantu obat-obatan farmasi yang secara topikal yaitu krim, salep, itu bisa diserap lebih mudah ke dalam lapisan kulit. Bahkan obat-obatan farmasi, krim, dan salep itu menggunakan essential oil loh tuh teman-teman untuk bisa membantu mereka masuk ke dalam kulit. Dan itu karena apa? Nggak sembarangan zat bisa masuk ke dalam kulit kamu. Karena Tuhan luar biasa membuat pertahanan kulit kamu itu luar biasa sekali. Dan hasilnya essential oil yang bisa dan dipilih karena lebih aman. Lalu kalau kita lihat dari jurnal ini, The Pharmacy and Pharmacology, apa sih contohnya gitu ya? Dikasih contoh ya. Contohnya nih kalau teman-teman lihat nih, ini sebagai contoh aja ya. Rosemary, ylang-ylang, peppermint di dalam contoh ini bisa membantu penyerapan aminofilin. Aminofilin itu dipakai untuk mengatasi gangguan pernafasan, teman-teman, ketika dipakai secara topikal. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, bukan hanya dapat terserap dengan baik ke dalam kulit loh, tapi essential oil dalam hal ini juga dapat membantu meningkatkan penyerapan obat-obatan farmasi ke dalam kulit yang lebih dalam ketika obat-obatan farmasi ini digunakan secara topikal. Jadi inilah the power of essential oil yang pertama. Nggak sembarangan zat bisa masuk ke kulit kamu, tapi essential oil bisa masuk. Bukan kata Lisa Evileni, Training Manager yang Living Indonesia, tapi karena jurnal penelitian yang menyatakan demikian ya teman-teman ya. Oke, loh, kok ada yang bilang sampai ulang tahun Kakak Ima?
Oke, baru mau tanya udah terjawab ya Kakak Nina ya. Oke, terima kasih. Pasti akan di-share PDF-nya Kakak Ima. Aduh, terima kasih ya kamu sudah mengucapkan selamat ulang tahun. Yes, pasti akan saya share semua materinya dan kemudian rekamannya juga pasti akan saya share ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Itu essential oil yang pertama, the power of essential oil yang pertama. Lalu kita masuk ke yang sini. Natural versus sintetik. Yuk kita masuk ke sini ya teman-teman ya, natural versus sintetik. Oke, mari kita bicara tentang hal ini. Sebentar ya teman-teman ya, saya lihat dulu ada apakah ini. Oke, yuk kita bahas. Sekarang ini dia teman-teman. Saya coba ya, bisa nggak ya main poll kalau begini? Saya sudah keluar. Terus saya main poll dulu. Oh, nggak bisa. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, teman-teman sekarang kita lihat yang ini ya. Jadi di sini ini ada dua essential oil sebenarnya. Ini konstituen alami yang terdapat pada essential oil. Nah, mari kita lihat yang ini. Yang ini adalah anetol, teman-teman boleh lihat. Nggak usah lihat ribet banget sih Kakak Lisa. Nggak ribet. Saya janji ini nggak ribet. Ini anetol, ini namanya estragol. Kalau teman-teman perhatikan, keduanya itu sama persis formulanya. C10H12O. Yang estragol juga sama, C10H12O. Sama persis. Bedanya apa? Bedanya cuma di sini doang, teman-teman. Bedanya berada pada radikal, propil radikal, kita bilangnya ini propil radikal, yang satu menghadap ke atas, yang satu dia bengkoknya ke bawah. Itu doang bedanya. Tapi anetol dan estragol itu sama-sama punya rumus yang sama. C10H12O, C10H12O. Nah, kedua konstituen ini serupa tapi tak sama, benar ya teman-teman ya? Kira-kira dia akan memberikan aroma yang beda nggak ya teman-teman? Padahal sama loh, C10H12O. Pasti sama. Cuma beda di sini doang, kecil doang. Saya tanya dulu menurut teman-teman, kira-kira mereka berdua ini akan punya aroma yang sama nggak? Atau mereka akan punya aroma yang berbeda? Kira-kira beda nggak teman-teman? Pada jawab beda loh, padahal dikit doang loh. Ini sama loh C10H12O. Kok bisa memberikan aroma yang beda teman-teman? Padahal sama loh C10H12O. Kita lihat ya, apakah mereka memberikan aroma yang berbeda? Ternyata yang ini teman-teman, yang satu ini adalah phenol, 60-80% phenol itu terdiri dari anetol. Lalu yang satu lagi ini adalah basal. Basal itu 80%-nya terdiri dari estragol. Teman-teman pasti pernah mencium phenol dan basal. Phenol dan basal aromanya sama apa beda, teman-teman? Saya boleh tanya dong di kolom chatnya. Saya boleh nunggu ya di kolom chatnya. Kira-kira phenol dan basal aromanya sama atau beda? Beda kan? Beda banget kan? Jauh bedanya. Ada yang lebih suka phenol, ada yang lebih suka basal. Bener ya? Nah, padahal teman-teman sama persis loh, C10H12O. C10H12O, kok bisa ya mereka formulanya sama, tapi aromanya beda? Manfaatnya beda nggak teman-teman? Ya kan banyak yang tim phenol, manfaatnya beda nggak? Beda loh. Si phenol ini saya nggak bicara manfaat secara di luar ini ya, di luar kondak ya. Yang saya bicarakan manfaat kondak ya. Phenol itu manfaatnya bisa membantu menyamankan perut. Betul ya? Basal itu manfaatnya bisa membantu menyamankan ketika kita pusing. Nah, itu udah paling comply karena sebelum saya ke sini saya tanya dulu sama tim kondak. Ini kalau gue ngomong gini comply nggak? Comply, Kak. Oke, berarti gue ngomongnya begini aja ya. Phenol membantu menyamankan perut, si estragol, si basal itu membantu menyamankan ketika kita pusing. Jadi, walaupun sama persis formulanya, teman-teman, cuma beda dikit di sini doang. Tapi mereka kasih aroma yang beda dan kasih manfaat yang beda. Itulah kekuatan essential oil. Kenapa ya bisa begitu? Nanti kita jawab ya sebentar lagi ya. Sebentar akan kita jawab. Tapi ini kita bicara konstituen alami. Bagaimana dengan konstituen yang tidak alami gitu ya? Kita lihat di sini sebentar ya, teman-teman ya. Nih. Jadi ini adalah mentol. Yang sini L-mentol, yang sini D-mentol. Saya boleh tahu, pasti teman-teman semua tahu deh. Mentol itu konstituen utama di essential oil apa ya? Boleh saya tanya dan pasti semua langsung jawab lah.
Pasti semua bisa langsung jawab. Mentol ini konstituen utama yang ada di, ya kan, langsung jawab semua kan, bener. Yang ada di peppermint, boleh ada di spearmint, tapi umumnya mereka ada di peppermint. Betul sekali. Kalau tadi kita bahas konstituen yang alami, which is estragol dan anetol, kita sekarang bahas yang tidak alami, sintetik. Ini teman-teman. Si L-mentol ini adalah konstituen alami yang memang terdapat di dalam peppermint. Ini dihasilkan oleh tanaman. Tapi si D-mentol ini dihasilkan bukan oleh tanaman gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat sama persis formulanya C10H20O. Yang ini C10H20O. Jadi dua-duanya itu sama persis C10H20O. Lalu bedanya di mana? Bedanya dia cuma berada di beda gugus OH ini. Yang satu OH-nya di sini makanya diberi nama levorotori, yang satu OH-nya di sini makanya diberi nama D, dextrorotori. Jadi ini bedanya. Tapi dua-duanya sama persis C10H20O, hanya beda di gugus OH saja. Cuma itu bedanya. Nah, kalau sekarang saya bicaranya adalah ini teman-teman, menurut teman-teman ini sama-sama mentol loh. Kira-kira aromanya bakal sama atau enggak ya? Kira-kira gimana ya teman-teman ya? Soalnya sama-sama mentol loh sekarang yang saya cerita nih. Menurut teman-teman kira-kira aromanya bakal sama nggak ya? Ini yang dua ini. Menurut teman-teman deh saya tulis di kolom chat. Nah, tetap beda ya kan? Nah, tetap beda ya teman-teman ya. Ternyata aromanya ya, walaupun ini sama-sama C10H20O. Nah, mari kita lihat teman-teman. Betul sekali. Mentol yang di sini nih, mentol yang di sini yang berasal dari tanaman, ini dia akan memberikan aroma yang natural, seperti halnya yang berada di peppermint kita. Itu aromanya tajam dan memberikan rasa yang memang dingin. Yang sini ini agak mild dan agak woody gitu ya. Ini wanginya lembut. Tapi mari kita lihat perbedaan yang antara kedua ini. Yang perbedaan kedua ini gampang deh teman-teman. Walaupun dia sama-sama C10H20O, formulanya sama. Tapi yang satu aromanya tetap beda. Yang satu tajam dan sensasinya dingin, udah pasti ada di sini. Yang satu lagi, yang sintetik ini aromanya lembut dia. Yang ini udah pasti bisa bantu menyegarkan dan melegakan nafas. Ini udah jelas nih, yang ini. Yang ini kalau dia sintetik, saya nggak usah bicara ya. Unknown aja ya, saya bilang. Saya nggak tahu deh bisa membantu memberikan manfaat nggak ke tubuh kita. Saya bilang unknown aja ya. Tapi yang jelas teman-teman, kekuatan essential oil yang kedua ini adalah di sini. Yang ini yang sintetik diciptakannya di laboratorium. Yang ini yang natural hanya bisa diciptakan di alam. Kenapa begitu? Sekarang saya mau tanya. Teman-teman sekarang udah ada teknologi ya. Cloning. Udah ada teknologi cloning, benar nggak ya? Sudah ada diakui bahwa ilmuwan itu bisa mengkloning manusia loh, bisa membuat manusia. Atau sudah ada teknologi bayi tabung misalnya ya lah ya. Sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang bisa menciptakan manusia. Saya betul atau tidak? Saya tanya di kolom chatnya. Betul atau tidak? Betul ya Kakak Ima ya? Yang lain-lain betul atau enggak? Betul nggak bahwa memang sudah ada teknologi ini gitu ya? Betul. Tapi pernah nggak teman-teman mendengar manusia menciptakan manusia berasal dari debu, berasal dari tanah, lalu diciptakanlah oleh manusia, seorang manusia dan dihembuskan nafas ke dalamnya baru jadi manusia. Pernah nggak dengar teknologi kayak gitu? Seorang manusia menciptakan manusia dari debu dan tanah. Pernah nggak dengar teknologi kayak gitu? Nggak pernah kan? Jadi sebenarnya teman-teman tidak ada seorang pun manusia yang bisa menciptakan manusia. Sama. Kehebatan essential oil teman-teman. Yang L-mentol ini nggak pernah bisa diciptakan di laboratorium. Nggak pernah. Ini cuma bisa diciptakan oleh Tuhan. Manusia mungkin mau menciptakan mentol, iya. Dengan formula yang sama, C10H20O, bisa. Tapi ketika manusia mencoba menciptakan mentol dengan formula C10H20O, hasilnya nggak mungkin seperti ini. Hasilnya nggak mungkin seperti ini. Hasilnya
Sama-sama C10H20O, tapi gugus OH-nya pasti beda, pasti ada di sini. Terus kenapa Kak kalau gugus OH-nya cuma beda dikit doang? Hei, hasilnya aromanya beda. Hei, hasilnya manfaatnya yang satu menyegarkan dan melegakan, yang satu anuan aja ya, saya nggak mau bilang apa-apa deh. Sampai sejauh ini teman-teman, setuju nggak dengan saya? Luar biasa ya Tuhan ya, Dia menciptakan mentol dan tidak seorang pun manusia yang bisa menciptakan mentol seperti yang Tuhan ciptakan. Boleh formulanya sama, boleh C10H20O, boleh. Tapi gugus OH-nya nggak bakalan bisa sama sehingga memberikan aroma dan manfaat yang pasti berbeda. Nggak mungkin bisa sama. Yang setuju dengan saya boleh tolong ditulis di kolom chatnya. Sepakat Kak Lisa, sepakat, 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 sepakat. Nggak akan pernah bisa sama. Walaupun di laboratorium dia bilang, ini mentol juga loh, mentol. Boleh dicoba. Tidak akan mungkin pernah bisa sama karena hanya Tuhan yang bisa menciptakan yang satu ini. Sepakat ya teman-teman ya. Itu adalah the power of essential oil yang berikutnya. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Pertanyaan berikutnya, kok kita bisa tahu ya itu alami atau enggak? Kok kita bisa tahu ya yang ini elemental, yang ini demental? Kok bisa tahu ya yang satu aromanya agak lembut, yang satu enggak? Kok bisa tahu ya? Yuk kita bahas yang satu ini ya teman-teman ya. Tapi sejauh ini teman-teman cukup jelas nggak ya? Apa saya ribet banget ya ngejelasin tentang the power of essential oil? Yang pertama, the power of essential oil-nya tentang bahwa essential oil nggak sembarangan zat bisa masuk melalui kulit kita gitu ya. Harus molekulnya kecil, harus larut dalam minyak. Jadi nggak sembarangan. Tapi essential oil itu bisa banget gitu ya. The power of essential oil yang kedua, nggak ada manusia bisa menciptakan mentol atau estragol atau anetol. Bisa, tapi rumusnya doang yang sama. Ketika masuk ke sini udah pasti beda dan akan memberikan hasil yang jauh berbeda. Nggak bisa. Itu the power of essential oil yang berikutnya. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa loh essential oil ini. Sejauh ini cukup jelas kan ya teman-teman ya? Jangan bingung ya. Nggak bingung kan ya? Oke, kalau cukup jelas saya boleh menanti di kolom chatnya. Cukup jelas kakak, jelas, jelas, jelas. Baru saya lanjut. Jelas ya? Oke, nggak bingung ya dengan semua rumus-rumus bangun kimia ini ya. Oke, makasih kalau sudah cukup jelas. Mari kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Kak Kalisa, masuknya ke dalam tubuh manusia, kok manusia bisa tahu ya bedanya? Yang bener loh, gitu ya. Yuk, kita masuk yuk ke pembahasan kita yang berikutnya. Human Amazing Receptor Site. Jadi kalau kita mau bicara ini teman-teman sekalian, kita lihat dulu ya bahwa sebenarnya di dalam kita punya sel tubuh gitu ya kan tubuh kita kan ratusan miliaran triliunan sel tubuh. Di masing-masing setiap sel tubuh manusia pada permukaannya itu ada kayak pintu gitu lah ya kayak gini nih. Nih persis saya gambarin kayak gini. Jadi di setiap sel tubuh manusia itu pasti ada pintunya. Dan pintunya ini hanya akan terbuka kalau kamu membawa kunci yang tepat. Contohnya kalau ada ligan, ligan itu adalah pembawa pesan biokimia ya teman-teman. Ligan itu contohnya adalah hormon, vitamin, enzim, essential oil itu juga berfungsi sebagai ligan gitu ya. Nah, sel tubuh kita hanya akan membuka pintu kalau ligan tadi, atau kita gampangin aja deh, kalau essential oil atau vitamin atau hormon gitu ya, itu membawa kunci yang tepat. Saya coba kasih contoh ya, teman-teman sekalian ya. Jadi saya coba kasih contoh dengan ini deh. Nih, dengan ini deh. Saya stop share sebentar ya. Saya coba kasih contoh dengan ini. Ini kita contohkan ini adalah kunci untuk kamar hotel. Bayangkanlah, waduh, gue lagi ngebayangin liburan nih tiba-tiba. Liburan, terus kita nginep di hotel bintang 5 misalnya ya, boleh di Bali, boleh di US, boleh di Schengen. Karena visa Schengen lagi susah banget kok. Curhat gue, visa Schengen susah banget. Boleh liburan ke Europe, boleh liburan ke US, boleh liburan di Indonesia, di mana-mana. Di Jakarta juga nggak apa-apa. Teman-teman bayangin teman-teman liburan ke hotel bintang 5. Yang sekarang tentunya masuk kamar hotel sudah pakai kartu seperti ini, betul ya? Nah, kalau teman-teman sudah dapat satu kartu, misalnya ini kartu untuk pintu kamar nomor 1.
Waktu teman-teman tap ke kamar nomor 1, akan terbuka pintunya pastinya, betul ya? Tapi, waktu teman-teman memasukkan kartu elektronik ini, lalu tap ke pintu kamar nomor 5, masuk nggak? Saya tunggu di kolom chatnya. Pintu kamar nomor 5, masuk nggak teman-teman kira-kira? Ini nih. Jadi ini adalah kunci kamar nomor 1. Terus teman-teman tap ke kamar nomor 5. Masuk nggak kira-kira teman-teman ini ya? Nggak akan masuk karena satu kunci hanya berlaku untuk satu kamar di hotel. Betul ya? Karena elektromagnetiknya akan masuknya ke situ. Nah, mari kita balik lagi, kita cerita lagi tentang yang tadi. Nih, Human Amazing Receptor. Jadi benar teman-teman, hanya ketika ligan, ini ceritanya ligan ya, ligan atau salah satunya essential oil membawa kunci yang tepat, maka akan dibukain pintunya sama sel tubuh kita. Ini yang akan terjadi. Jadi contohnya, nih, contohnya si Fennel nih teman-teman. Si Fennel teman-teman pakai ya di topikal atau teman-teman hirup deh, hirup. Ketika teman-teman menghirup Fennel, dia akan membawa kunci karena si Fennel ini ligan. Dia akan bawa kunci, udah gitu di dalam hidung kita itu terdapat reseptor site. Dan jadi di dalam hidung kita udah banyak banget pintu. Dan pintu ini di dalam hidung kita hanya akan terbuka kalau kamu punya bawa kunci yang tepat. Masuklah Fennel ke dalam ketika kita hirup, kita pakai, masuklah si Fennel ini membawa kuncinya. Lalu Fennel ini akan langsung masuk ke dalam reseptor site di dalam hidung kita yang jumlahnya banyak banget. Tapi dia akan tahu reseptor site yang mana yang akan dia buka karena kayak tadi hotel, dia cuma akan buka pintu yang tepat doang. Makanya ketika Fennel kamu bawa, kamu masukin ke dalam hidung kamu hirup, maka dia akan membuka reseptor site yang tepat banget dan langsung ngirim sinyal ke otak kamu, oh itu Fennel, itu adalah yang tadi ini teman-teman, itu adalah si anetol. Makanya kamu langsung tahu itu anetol, itu Fennel. Lalu ketika si Basil bawa lagi masuk ke kamar hotel di hidung kamu, nih ceritanya Basil nih, si Basil bawa pintu ya kuncinya beda dong sama si Fennel. Kuncinya beda, kamu hirup lagi si Basil. Ternyata hidung kamu akan membuka reseptor site-nya adalah reseptor site untuk estragol, untuk si Basil ini. Makanya karena satu kunci cuma bisa membuka satu pintu aja, langsunglah otak kamu tahu yang ini adalah Fennel, yang ini adalah Basil. Walaupun dua-duanya sama-sama C10H12O. Ya, sampai saat ini cukup jelas nggak teman-teman? Kenapa sih hidung kita bisa membedakan yang satu Fennel, yang satu Basil padahal mirip C10H12O. Ini sama persis nih, mirip banget C10H12O, tapi kok bisa ya hidung kita membedakan? Jawabannya adalah ciptaan Tuhan yang berikutnya. Human Amazing Receptor. Hanya satu kunci untuk buka satu pintu kamar. Hanya satu kunci, kuncinya harus beda lagi nih untuk buka satu pintu kamar si Fennel. Makanya hidung kamu langsung bisa membedakan. Tapi reseptor site itu bukan cuma ada di hidung kamu, teman-teman. Reseptor site itu yang jumlahnya miliaran, si pintu ini ada di semua tubuh kita. Makanya tubuh kita bisa tahu ketika kamu pakainya Fennel, manfaatnya tubuh kita akan tahu manfaatnya untuk menyamankan perut. Ketika kamu pakai C10H12O dari estragol di Basil, walaupun sama persis rumus kimianya, dia nggak akan bilang, tubuh kamu nggak akan bilang, oh ini untuk menyamankan perut. Dia langsung tahu, oh reseptor site-nya kebuka karena ini untuk menyamankan ketika kepala kamu pusing. Nah, ini adalah Human Amazing Receptor yang berikutnya yang Tuhan sudah ciptakan. Satu kunci nih hanya bisa membuka satu pintu saja. Ini adalah kekuatan essential oil yang berikutnya. Wah, kalau kayak gini jelas nggak teman-teman ya? Jelas ya kalau seperti ini ya. Pertanyaan berikutnya nih, teman-teman semoga cukup jelas. Tapi pertanyaan berikutnya, Kakak Lisa, kalau yang ini gimana?
yang ini kan dibawa nih sama si peppermint nih kuncinya. Peppermint masuk ke dalam tubuh kita, reseptor site-nya terbuka. Tapi kalau yang dibawa di mentol atau sintetik ini, terus apa yang terjadi dong di tubuh kita? Sayangnya teman-teman, tubuh saya dan tubuh kamu adalah tubuh alami yang Tuhan ciptakan. Tuhan tidak menciptakan reseptor site untuk menerima molekul sintetik di tubuh kamu. Makanya tubuh kamu kalau ada molekul sintetik masuk, nggak ada reseptor site-nya teman-teman, nggak ada pintunya yang bisa kebuka. Pintu ini cuma bisa kebuka kalau yang kamu bawa molekul alami. Makanya teman-teman hati-hati ya, kalau kamu memasukkan molekul sintetik yang nggak punya reseptor site di dalam tubuh kamu, yang terjadi apa? Yang terjadi molekul sintetiknya nggak punya reseptor site. Lalu yang terjadi nggak bisa diutilize deh jadinya. Lalu apa lagi? Ya nggak bisa dimetabolisme lah. Kalau molekulnya sintetik, orang nggak ada pintu yang bisa kebuka, ya kan? Lalu kalau nggak bisa dimetabolisme, ya sulit dong dieliminasinya. Maksudnya sulit dikeluarkan dari tubuh molekul yang sintetik itu. Terus kenapa Kak Kalisa kalau nggak bisa dieliminasi? Iya jelaslah menjadi efek samping karena molekulnya sintetik di tubuh kamu. Sehingga kalau dia bertahap kamu masukkan terus-menerus, dia akan terakumulasi menjadi toksin atau racun di tubuh kamu. Pesan saya adalah hati-hati ya memilih barang, zat, molekul, apapun juga yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu. Kalau yang kamu masukkan hanya molekul alami seperti essential oil ini, maka dia akan memberikan manfaat. Kalau yang kamu masukkan yang sintetik, jadinya seperti ini karena tidak ada reseptor site-nya yang bisa menerima molekul-molekul sintetik tadi. Nah, saya mau dengar dong. Menurut teman-teman, sekarang saya bertanya, essential oil yang memang benar-benar murni alami yang punya reseptor site di dalam tubuh kamu yang kamu kenal, itu essential oil apa ya teman-teman? Jangan yang sintetik ya, yang murni alami ya, supaya ada reseptor site-nya di dalam tubuh kamu. Essential oil apa ya yang bisa membuka reseptor site di dalam tubuh kamu? Saya boleh dengar nggak? Nah, yang jawab teman-teman ya. Iya, makanya hati-hati pakai essential oil. Karena memang kalau pakai yang tidak sintetik, yang tidak alami, nggak ada reseptor site-nya. Akhirnya hasilnya adalah efek samping. Semoga sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Boleh nggak kalau saya tanya di kolom chat? Kalau sudah cukup jelas, boleh nggak di kolom chat? Jelas ya Kalisa? Jelas, 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 jelas. Supaya saya mengerti cukup jelas atau tidak. Bagaimana kekuatan essential oil yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan ciptakan untuk kamu dan untuk saya, ya kan? Oke, sudah cukup jelas ya. Pertanyaan berikutnya adalah, ya udah Kak Kalisa, kalau gitu kamu kan semua sudah bicara nih essential oilnya yang living. Kenapa harus yang living? Kita jawab bareng-bareng ya. Karena di yang living ada situsil, teman-teman. Karena memang situsil ini sudah puluhan tahun loh ditetapkan oleh Bapak Geriang. Dia mengembangkan 5 standar situsil supaya setiap kita mengeluarkan essential oil, ini kami akan memberikan essential oil terbaik dan termurni untuk teman-teman. Itu kok, saya nggak bahas situsil lama-lama. Saya hanya mau bilang, kalau di yang living itu ada jaminan kualitas mutu yang namanya adalah situsil, supaya ketika kamu terima, kamu hanya terima essential oil paling murni dan paling berkualitas. Saya kasih satu contoh di situsil. Ini doang yang saya kasih. Jadi di situsil itu di semua essential oil yang living itu selalu ada ujinya. Nggak mungkin datang ke tangan kamu ini tanpa lewat pengujian. Saya hanya kasih satu saja contoh pengujian yang merupakan komitmen dari yang living. Jadi ini adalah IRMS teman-teman, isotop rasio mass spectrometer. Intinya dia akan menguji dan mengidentifikasi ada nggak bahan sintetik di dalam essential oil yang living. Nah intinya gitu deh, nggak usah panjang lebar ya. Sebagai satu contoh, ini adalah uji MER gitu ya teman-teman ya. Dan ketika kami memasukkan MER ke dalam IRMS ini, kalau teman-teman lihat di sini, ternyata di batch yang ini dan di batch yang ini berbeda.
Ada satu batch yang ditemukan di etil ftalat. Di etil ftalat itu adalah plasticizer, teman-teman. Jadi biasa digunakan sebagai plasticizer di etil ftalat ini. Ketika ditemukan di etil ftalat di dalam sampel yang ini, langsung kami reject. Kami akan menerima yang benar-benar murni saja, yang benar-benar tidak ada bahan sintetik sedikit pun di dalamnya. Kakak Lisa tahu dari mana? Tahu dari ARMS. Jadi saya nggak cuma ngomong kosong kalau saya bilang essential oil ini harus yang living. Iya, karena ini yang benar-benar nggak ada bahan sintetik di dalamnya. Karena ini yang punya reseptor site di dalam tubuh kamu. Karena ini yang bisa masuk ke tubuh kamu, ada reseptor site-nya, dibukain pintunya, masuk ke dalam sel, baru dia akan memberikan manfaat untuk kamu. Kalau yang kamu masukin sintetik, dia nggak ngasih manfaat, tapi ngasih efek samping, karena nggak ada reseptor site di dalamnya. Jadi saya setuju sama teman-teman, essential oil yang murni, yang bisa memberikan manfaat untuk kamu, ya memang yang living. Tahu dari mana? Dari ARMS yang bilang, bukan Lisa Evileni loh yang bilang, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, sampai di sini penjelasan saya tentang the power of essential oil. Dan tahukah teman-teman sekalian bahwa essential oil itu adalah living liquid dari tanaman. Jadi dia adalah cairan hidup. Karena tadi kan molekulnya kita udah bahas bareng-bareng ya, molekul alami yang diciptakan oleh Tuhan dan nggak bisa diciptakan oleh manusia manapun, dia adalah living liquid, molekul hidup di dalam tanaman. Kalau yang diambil ekstrak tanaman kering, dia nggak punya living liquid ini. Itu kenapa kita memilihnya juga essential oil. Ingatlah teman-teman ya akan hal ini. Jadi kalau di awal kan teman-teman ingat ya, ada kafein, ada morfin, ada penisilin. Ingat ya, di awal saya ngomongin tentang morfin, penisilin, kafein. Mereka itu didirangnya dari ekstrak tanaman yang justru nggak ada living liquidnya. Tapi yang menyedihkan adalah masyarakat justru kenalnya sama kafein, sama penisilin, sama morfin. Meskipun sama-sama berasal dari tanaman, tapi essential oil ini punya living liquid di dalamnya. Penisilin, morfin, kafein yang berasal dari ekstrak kering ini tidak punya living liquid di dalamnya. Itu kenapa pesan dari saya, pesan dari yang living adalah teman-teman sekalian ingat ya, we are about lifestyle. Gaya hidup dengan nutrisi, gaya hidup dengan the power of essential oil itu akan bisa membantu memperkuat tubuh kita. Ketika teman-teman memiliki gaya hidup seperti ini, maka tubuh kita akan merawat dirinya sendiri. Maka tubuh kita yang akan merawat kita. Karena kita hanya memberikan the living liquid, nutrisi, essential oil yang alami. Sehingga kita bisa memperbaiki diri sendiri dan kita bisa menjalani hidup dengan sepenuhnya. Itu adalah pesan dari Bapak Gary Young. Kenapa dia sedemikian tertariknya dengan ini? Maka itu kenapa Bapak Gary yang selalu mengatakan, saya tidak membuat produk semata-mata untuk keuntungan. Tapi Bapak Gary yang punya purpose, Bapak Gary yang punya maksud menggunakan dan menciptakan yang living adalah supaya semua produk yang living ini berkualitas tinggi dan semua produk yang living ini bisa membantu saya dan bisa membantu kamu, dan bisa membantu keluarga kamu. Karena inilah dia visi beliau. Essential oil in every home. Essential oil di setiap rumah. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat kenyataan di awal, ternyata orang lebih mengenal ekstrak tanaman kering, kafein, morfin, maupun penisilin. Saya saat ini punya harapan yang besar seperti halnya Bapak Gary Young. Seperti halnya Bapak Gary Young, harapan saya juga sangat besar. Essential oil in every home. Itulah kenapa tugas saya dan tugas teman-teman nih untuk menceritakan kekuatan essential oil. Kenapa? Agar visi Bapak Gary Young tadi, yaitu essential oil in every home tadi, itu bisa menjadi kenyataan teman-teman sekalian. Itu adalah visi beliau dan itu adalah pesan sponsor terakhir dari saya. Kenapa demikian? Supaya banyak orang di luar sana yang bisa terbantu dengan yang living essential oil. Supaya molekul-molekul alaminya bisa masuk ke reseptor site di tubuh kamu.
Saya berharap saya dan teman-teman bisa menjadi duta essential oil ya, membantu orang loyal di luar sana supaya terdapat essential oil di setiap rumah yang merupakan visi dari Bapak Geriang. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan selama 1 jam ini. Baik, terima kasih semuanya. Sekarang saya mau bertanya, apakah ada yang oh, terima kasih sama-sama teman-teman. Yang efek sintetik ya, Kakak Ruri ya. Sama-sama, terima kasih juga teman-teman sudah hadir dan sudah bercerita-cerita tentang kita ya. Siang hari ini ya, kita sama-sama cerita-cerita tentang the power of essential oil. Yang ini kah Kakak Ruri? Yang ini? Inikah Kakak Ruri? Aduh, ilmunya Wahyu ya. Terima kasih Kakak Darsi. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Oke, Kakak Dian, makasih juga ya pengetahuannya. Semoga bisa dimengerti dengan baik dan gampang untuk dimengerti. Karena tujuannya ketika kita sama-sama mengerti the power of essential oil, kita juga bisa menjelaskannya ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke banyak banget orang di luar sana. Oke, gampang dimengerti ya semoga ya teman-teman. Iya Kakak Ima, next time lagi ya. Oke, ada pertanyaan kah? Semoga sudah cukup jelas dari apa yang sudah saya jelaskan. Kakak Ruri sudah saya share ya tentang molekul sintetiknya ya. Oke deh kalau gitu. Oke teman-teman, saya masih melihat di kolom chat. Semoga sudah cukup jelas. Ada pertanyaan kah teman-teman? Oke, oke, oke. Semoga cukup jelas ya teman-teman sekalian ya. ARMS, betul. Kita punya ARMS dan kita punya GCMS juga. Baiklah, kalau begitu teman-teman sekalian, pas ya 1 jam ya. Semoga tidak teman-teman yang masih bekerja bisa segera kembali ke pekerjaannya setelah selesai makan siang. Teman-teman, ibu-ibu rumah tangga semoga bisa langsung cepet antar anaknya atau jemput anaknya dari sekolah. Ya, terima kasih kalau teman-teman jelas banget penyampaiannya dan semoga bermanfaat loh untuk teman-teman semua penjelasannya di siang hari ini. Kakak Dera, saya tidak bisa menjawab hal-hal yang di luar kondak ya. Mungkin Kakak Dera bisa bertanya kepada leadernya karena saya tidak bisa menjawab di luar hal itu. Oke, baiklah. Sehat, bugar, dan glowing selalu juga Kakak Dian dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu di training-training yang living berikutnya. Tuh, Bu Mai udah siap tuh come to mama tuh Kakak Dera. Dah teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.